Karena itu ilmu saya dapat dari alam. Nulis tanpa papan kasunyatan nggak bisa saya terangkan. Bahkan kalau yang ilmu seperti ini, biarpun sampean berhadapan dengan saya nggak bisa ngajarkan karena nggak ada bukunya, nggak ada doanya. Itu permainan, enaknya ngomong permainan pikiran atau molekul energi, permainan energi untuk menyelaraskan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisanggeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosenaji dimanapun kalian berada, baik itu yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pia. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan pastinya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Baiklah, tidak usah berpanjang lebar basa-basinya, tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisanggeni tentunya. Kali ini seperti biasanya koleksi Ari Wisanggeni, kalau warangkanya bagus seperti ini, dalamnya, kerisnya pasti istimewa. Warangka terbuat dari kayu timoho kunoi, lawasan saendel-endele Solo. Kerisnya kalau kelihatan dari jauh seperti keris biasa, bertangguh tuban, dapurnya cuma dapur-dapur brojol. Tapi kalau dari dekat, istimewa keris ini. Keris ini tuban era-era para wali. Di sini banyak raja-rajahan, bukan raja-rajahan, raja. Tulisan-tulisan Arab. Sampean langsung cek energi nih. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayat. Seperti inilah keris tuban keris brojol bertangguh tuban, istimewa. Ini keris-keris yang berlafat-lafat, banyak ini tulisannya dan susah untuk bacanya karena motoku rotok gak jelas nek bengi. Kalau rajaan itu ya memang seperti itu. Pokoknya keris iki istimewa, jos gandos. Keris ngene iki nek dinyang murah, tak simpen ae. Wong gak ngaritno kok. Langsung wayamu. Baik, tadi yang dimaksudkan Mas Ari itu keris raja-rajahan, bukan raja-rajahan ya, raja-rajahan dalam artian ini kalau keris-kerisan itu kan berarti mainan. Bukan mainan, raja-rajahan berarti bukan raja beneran. Enggak, maksudnya itu beberapa raja. Jadi benar sekali. Tidak hanya satu rajahan gitu ya, ada beberapa, bukan raja-rajahan gitu. Ada beberapa rajahan gitu loh. Maksudnya bukan raja-rajahan gitu ya. Baik, ini yang paling istimewa. Gimana ya Pi ya? Agak susah sih menjelaskan. Oke. Bagaimana kalau si pemilik pusaka ini itu terhindar dari masalah kalau menurut saya itu, karena bukan nggak punya masalah sih, terhindar dari masalah dalam artian ketika mendapatkan masalah itu selalu gampang solusinya seperti itu, karena gampangannya itu banyak yang mendoakan gitu. Jadi selalu punya cara untuk jalan keluarnya, nggak sampai yang kayaknya udah jatuh ketimpa tangga gitu yang bertubi-tubi dan ya udah sampai gitu lebih. Iya ya, paham. Intinya kalau kena masalah itu nggak sampai yang berlarut-larut. Nah,
Baik, seperti itu. Dan sebenarnya ini apa ya pihak? Tergantung yang ini aja, tergantung yang memegang aja. Jadi ini tuh paket komplit bisa dibuat apa aja, tergantung yang memegang itu kekuatannya seberapa. Kok tak pegang bisanya cuma begini ya, kemampuanmu cuma seperti itu, wadahmu besarnya cuma seperti itu, jadi nggak bisa menampung semuanya kan. Iya, paham maksudmu. Oke, aku senang kalau cepat paham. Cas. Keris ini, keris bertangguh tuban yang era-era para wali. Sekali lagi, biarpun kelihatan biasa, tapi kalau dari dekat istimewa. Bisa angel, susah untuk cari keris seperti ini, gak gampang. Jadi nek ngencang murah, mending tak tempel nang kene ae. Kayak tak delok-delokan. Sik anu sponsor. Nggih, monggo. Sekali lagi sampean cek energi nih. Keris brojol tangguh tuban era para wali. Selanjutnya pertanyaan nih. Baik. Penggemar gelap ini. Baik, pertanyaan ya Pi ya. Ini dari postingan kita, keris pamer untu walang sarana penarik kerezekian. Ini dari Muslimin. Rahayu Mas Ari dan Mbak Yaya. Rahayu. Rahayu. Kok lagi ai muncul? Hahaha ya, karena mohon maaf ya kalau kita sering absen karena kesibukan. Izin bertanya Mas, saya punya keris sepuh tapi kok nggak bisa merasakan tuahnya nggih, padahal saya rawat dengan baik, begitu katanya Pi. Mohon penjelasannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, keris sepuh tapi tidak merasakan tuahnya. Belum tentu. Saya itu kan di video saya yang mana saya udah lupa, saya pernah ngomong terkadang tuah pusaka itu terasa kalau sudah tidak ada. Jadi belum tentu, atau sampean sendiri yang ibaratnya gini ya, orang ngomong, wih jalannya panas banget, ya nggak terasa naik kalau yang ngomong tadi naik motor, terus yang dibilangin naik mobil, yang dalam mobil ya nggak terasa toh, kan gitu. Ya sebaliknya, sebaliknya. Jadi belum tentu, dan saya belum tahu itu keris sepuh beneran apa enggak, saya juga nggak tahu. Jadi saya komentari, Bu, baik. Ya apa, mengharu barangnya. Saya tambahin dikit ya, mungkin ini kan juga kita belum tahu yang dimaksudnya tidak bisa merasakan apa-apa itu gimana. Kadang-kadang seolah-olah kita tidak merasakan apa-apa, tidak pernah dapat masalah gitu. Ya, sebenarnya bukan nggak ada masalah, tapi sudah ada yang menghandle masalahnya. Jadi sampean bukan nggak ada masalah, tapi masalahnya itu sudah bisa teratasi. Karena sebentar ya, kalau pusaka itu benar-benar pusaka ori, pusaka sepuh, pusaka bikinan empu, itu otomatis gini ya, entah berapa persen dari kekuatannya itu otomatis itu ada manfaatnya gitu loh. Jadi kok aku tidak merasakan apa-apa, kok aku baik-baik saja ya, karena itu sudah bekerja. Sampai aja nggak tahu, mungkin aja seperti itu Pi. Ya, kapan hari ada yang komentar entah di postingan yang mana, orang sombong dan pelit ilmu. Maaf, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya nggak bermaksud sombong, cuman saya mau mengatakan apa adanya. Tapi kalau dibilang pelit ilmu, sorry, ada sesuatu yang aurat. Aurat itu tidak cuman berupa fisik, tapi omongan itu juga aurat. Ada yang omongan aurat. Jadi hanya mungkin telepon atau kesini baru saya berani ngomong. Kalau di video itu termasuk aurat. Jadi mohon dipahami. Ya, kita manusia tidak bisa menyenangkan semua manusia. Ya sepuron ini aku jaremu sombong dan pelitimu. Berikutnya pertanyaan nih. Sebentar, saya tambahin dikit. Kalau masalah ilmu itu ya, ilmu itu memang harus bayar, bro. Tak pahamkan di sini ya. Ilmu itu memang harus bayar.
meskipun itu tidak berupa materi. Zaman dulu orang pinter, orang sakti itu ada SPP-nya, meskipun itu bukan berupa duit, harus mengabdi dulu, harus kaulah dulu. Ngawulo dulu, mungkin salah penyampaiannya aja. Harus seperti itu dulu. Nah, kalau kita dibilang pelit ilmu, sekali lagi kan itu tadi Mas Ari sudah menyampaikan, ada aurat yang ada yang harus kita sampaikan dan ada yang harus tidak kita sampaikan. Kecuali Saman udah datang ke sini menemui kita, terus kita tidak berbagi ilmu, nah itu bilangnya pelit. Jadi yang smart dikit dong jadi orang itu. Ya, memang ilmu itu mahal. Cuman nggak harus berupa materi, nggak harus berbondong-bondong ke kita itu bawa duit atau segala macam, enggak. Ada kesungguhan, nah itu. Ada kesungguhan, ada pengorbanan kalian untuk mungkin secara telepon, secara pribadi atau apa gitu loh maksudnya. Ilmu itu mahal itu di situ, harus ada kesungguhan, harus ada tekad. Oke, pertanyaan berikut nih. Baik, jadi gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Ini dari postingan kita, pusakanya para pemimpin yang legendaris keris brojol pamor gajah gelar dari Abengki. Ya. Ini katanya, Mas Ari, saya mau tanya, apa semua keris harus diselarasin ketika kita dapat keris baru? Dan bagaimana cara menyelaraskannya? Begitu. Gini Mas ya, itu sesuatu yang terkadang itu tidak bisa saya jelaskan. Apakah semua harus diselaraskan? Tidak harus. Orang itu pembawaan lahir, istilahnya gitu, pembawaan lahir, gawan lahir. Wadahnya kan sendiri-sendiri. Nah, saya memiliki pusaka nggak pernah saya selaraskan kalau untuk saya pribadi. Terkadang kalau untuk teman-teman yang ambil pusaka ke saya, tak lihat kok perlu diselaraskan, saya selaraskan. Biarpun orangnya nggak minta, biarpun orangnya nggak tahu. Bagaimana caranya? Saya sendiri nggak bisa mengutarakan karena itu ilmu saya dapat dari alam. Nulis tanpa papan kasunyatan, nggak bisa saya terangkan. Bahkan kalau yang ilmu seperti ini, biarpun sampean berhadapan dengan saya nggak bisa ngajarkan karena nggak ada bukunya, nggak ada doanya. Itu permainan, enaknya ngomong permainan pikiran atau molekul energi, permainan energi untuk menyelaraskan gitu. Jadi maaf, kalau untuk menyelaraskan bagaimana caranya saya nggak bisa. Tapi kalau saya dimintain bantuan untuk menyelaraskan, saya bisa. Insya Allah 99,9% saya bisa. Jadi tadi kan pertanyaan, apakah semua keris itu harus selaras? Ya harus sih, gimana coba? Ya harus selaras. Cuman kalau untuk diselaraskan itu tergantung pusakanya sama tempatnya orang itu kan masing-masing ya. Jadi kelas pusaka itu juga masing-masing. Ada yang langsung aja selaras sama pemiliknya, ada yang pusakanya terlalu up, sedangkan yang punya masih segini, jadi perlu diselaraskan. Kalau selaras ya mesti dong otomatis selaras sebenarnya gitu. Cuman kalau diselaraskan itu kan lebih cepat gitu loh, nggak nunggu lama-lama kan gitu ya Pia. Benar sekali. Ibarat kita membeli mobil, diselaraskan itu kadang-kadang kan garasinya itu kan kurang layak untuk mobil tersebut. Lah itu garasinya itu saya benahi dikit biar mobilnya itu bisa enak parkir di dalam garasi gitu loh. Sesuai lah sama parkirannya gitu ya, sesuai sama kendaraan gitu. Analoginya seperti itu, cukup. Ya. Oke, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya atas pertanyaan-pertanyaannya, dan semoga yang kita sampaikan edisi kali ini benar-benar bermanfaat, menambah sesuatu hal yang positif gitu ya. Kalau masalah senang nggak senang itu urusan pribadi masing-masing, dan kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang ya. Yang pro sama kita, alhamdulillah, yang nggak pro ya mau gimana lagi gitu ya Pia. Oke, cukup. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mendoakan kita, yang sudah selalu mensupport kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Ya. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pusaka. Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim,
Sodik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria